Masuk nggak, Pak? Masuk, masuk. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, peserta pelatihan video pembelajaran ya, tahap 2 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya. Yang saya hormati rekan saya Bu Dona dan Pak Denny ya, trainer rumah belajar ya, yang akan memfasilitasi kita selama kurang lebih 3 hari lagi Bapak Ibu ya, dengan sekarang. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, terutama nikmat sehat Bapak Ibu ya Pak. Nikmat sehat ya, teman-teman kita ya, banyak info peningkatan jumlah yang suspek COVID Bapak Ibu ya, kita dijauhkan dari itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini hari yang kedua ya, hari yang kedua pelatihan video pembelajaran, kita fokus kepada media pembelajaran video Bapak Ibu. Jadi udah teknis ya. Nanti ada pengantar dulu dari trainer kita Pak Denny Rohendi ya. Kemudian nanti ada strategi media pembelajarannya, skrip ya, aset dan storyboard ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, teknisnya nanti Pak Denny Rohendi akan menyampaikan dulu ya. Jadi pengantar video itu apa yang akan dikumpulkan, strateginya apa ya. Bapak Ibu simak seperti biasa ya, diskusi dan tanya jawab ya. Setelah itu Bapak Ibu diberikan tugas mandiri ya. Tugas-tugas mandiri dengan tujuan agar Bapak Ibu paham apa yang telah disampaikan oleh trainer ya. Baik Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu akan kita mulai saja ya kegiatan kita. Dimulai dari Pak Denny Rohendi ya. Nanti kolaborasi aja dengan Bu Dona ya. Mungkin kurang lebih sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jaman ya. Tapi tergantung nanti selesainya kapan ya. Jadi kita tidak mengikat saja. Memang kalau daring seperti ini kan kadang-kadang kita bosan juga ya, bosan dengan tidak seperti luring gitu. Kalau luring kan kita bisa copy break, bisa keluar ke sana kemari gitu. Kalau ini kan kita harus fokus pada ini ya, pada HP kita atau laptop kita, jadi mungkin ada kejenuhan ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepenuhnya waktu saya berikan kepada trainer ya, yang terhormat Pak Denny Rohendi. Pak Denny Rohendi dulu ya, nanti baru Bu Dona ya. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Sudarno sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan suara saya jelas karena saya menggunakan mic ini. Saya mute dulu ya. Dulu ini ada ini. Katanya mau belajar. Oke. Ya, mohon maaf Pak Denny, saya mute dulu. Nanti dibuka lagi ya. Oke, siap. Oke, baik. Jelas, Bu? Ya, jelas. Oke, siap. Sangat jelas. Baik. Bu Dona sudah ada di room ya. Apa kabar Bu Dona? Alhamdulillah, saya sehat, Kang. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah, kita harus tetap berada dalam kondisi pagi hari supaya semangatnya tetap semangat pagi. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa membersamai kembali rekan-rekan guru hebat, ya, guru SMP di Kabupaten Bogor, ya, yang saya hormati Bapak Ketua Forum MGMP, rekan trainer Ibu Dona Yuliasari, dan seluruh ya rekan-rekan guru hebat, guru SMP di Kabupaten Bogor. Masih siap semuanya untuk belajar ya? Ya, semangat Bapak Ibu ya. Semangat ya. Ya, semangat ya. Insya Allah siap. Siap ya. Oke, baik. Dan hari ini saya melihat di room ini sudah hadir berapa orang ya? Sekitar 30 ya? 47. Tadi terakhir 30. Sudah 47 peserta yang hadir Bapak dan Ibu. Ya, seperti biasa ya. Oke, yang pertama saya mengapresiasi sekali ya atas kinerja Bapak dan Ibu. Ya, kami ya, saya berdua dengan Bu Dona itu telah juga melihat ya hasil tag Bapak dan Ibu pekerjaan kemarin yang di tag ke akun Rumah Belajar dan juga ke media sosial kami. Dan cukup kaget sepertinya di kementerian karena banyak yang ngetek dari Kabupaten Bogor.
ke Instagram Rumah Belajar begitu ya. Nah ini dan saya juga membaca caption-caption keren dari para guru yang menuliskan bagaimana pengalaman mengeksplorasi portal Rumah Belajar. Bapak dan Ibu, jangan cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita mengeksplorasi fitur-fitur keren dari Rumah Belajar, tapi silakan gunakan eksplorasi lebih jauh dan yang lebih keren nanti Bapak dan Ibu bisa berkontribusi di fitur Rumah Belajar untuk selanjutnya. Bapak dan Ibu, agenda kita ya mengingatkan kembali hari ini ya saya akan berbagi peran membersamai Bapak dan Ibu dengan Ibu Dona Yuliasari. Hari ini kita akan ada dua kegiatan Pak Dr. Sudarno dan mungkin nanti bisa kita break dulu lah 5 atau 10 menit ya supaya tadi ya mungkin ini kaki yang dilipat terus di bawah ya atau kaki yang tergantung terus di atas meja begitu harus diluruskan dulu begitu supaya tidak sakit begitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu aktivitasnya luar biasa. Jadi nanti kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama Ibu Dona Yuliasari akan menyampaikan tentang bagaimana pembuatan naskah video melalui storyboard, contoh storyboard naskah video yang sebaiknya dibuat seperti apa. Dan di akhir saya akan berbicara di sesi kedua yaitu tentang aset ya, bagaimana pengumpulan aset video. Dari mulai aset gambar, kemudian suara atau sound, ya animasi, video maupun teks. Nah, hari ini kita akan bagi dua, rekan-rekan ya. Silakan sambil kopi break di sebelah kanan kirinya boleh disediakan cemilan cepuluhnya ya. Ada kopinya, ada mungkin pisang gorengnya ya. Silakan dinikmati, jangan sungkan walaupun kameranya dinyalakan. Kalaupun mau makan minum silakan rekan-rekan. Ya, jangan sungkan, jangan merasa ini karena kita sama-sama belajar biar belajarnya lebih nyaman. Baik, untuk selanjutnya di sesi pertama kita sampai berapa ya Bu Dona ya? Sesi pertama ya. Kita break nanti 10 menit. Mau sampai jam berapa ya? Suaranya Bu? Masih di mute. Ya. Kita sampai 14.30. 13.30 mungkin ya sesi pertama ya. 13.30 ya sesi pertama ya. Oke, siap. Baik. Kurang lebih ya sekitar itu deh. Oke. 13.30 Bu Dona akan menyampaikan materi. Bisa jadi. Boleh. Tergantung nanti. Tergantung cuaca ya, semendung seperti apa mendungnya. Tergantung kondisi juga. Iya, oke. Baik, untuk sesi pertama rekan-rekan bersiap. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tekadkan dalam hati, luruskan niat. Mudah-mudahan ini semua tidak hanya konteks belajar, tapi bagaimana ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kami persilahkan Ibu Dona untuk memandu sesi pertama. Silakan Bu. Terima kasih Kang Denny. Terima kasih Pak Sudarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, selamat siang seluruhnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian semoga semuanya diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Jangan sampai, walaupun di sekitar kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Sudarno, itu sudah banyak berjatuhan pasien ya, satu persatu dari keluarga kita, dari teman kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal itu dengan cara tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, dan kalau tidak perlu sekali tidak usah keluar itu ya. Tapi sulitnya seperti di sekolah saya, kami wajib untuk wajib untuk mengisi daftar hadir ke sekolah. Nah, jadi sekolahnya siswanya itu tidak masuk, tapi guru-gurunya tetap wajib masuk ya. Nah, itu kita sendiri yang menjaga sekarang. Kita sendiri yang menjaga bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri, terutama kita juga bisa menjaga keluarga kita bisa menjaga lingkungan kita di rumah gitu. Ya, baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Kang Denny bahwa kita akan duet hari ini membawakan materi video pembelajaran. Untuk hari ini materinya adalah
membuat naskah dan aset. Nah, aset itu bagiannya Kang Denny ya. Jadi aset itu kemarin sudah dijelaskan sedikit oleh Kang Denny adalah segala macam yang dibutuhkan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, itu biasanya bapak-bapak yang paham ya. Sekarang kita ngomongin tentang naskahnya aja nih. Ini ibu-ibu lebih paham insya Allah ya. Tapi semuanya wajib tahu karena ini adalah salah satu tugasnya. Jadi nanti akan ada tugasnya membuat naskah, kemudian mencari aset. Hari ini langsung praktik kita Bapak Ibu ya, langsung praktik. Jadi Bapak Ibu insya Allah tidak akan kebosanan, bisa jadi Bapak Ibu akan merasa kekurangan waktu ya, seperti kemarin itu pembuatan akun rumah belajar. Nah, masih banyak yang akhirnya japri saya sampai malam, sampai hari ini, sampai siang ini masih juga banyak yang japri. Artinya antusias Bapak Ibu luar biasa sekali. Terima kasih ya bahwa Bapak Ibu mau bersedia untuk belajar bersama-sama, kemudian bersedia membuka portal rumah belajar, memiliki akun di portal rumah belajar, dan lebih pentingnya lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan portal rumah belajar. Jangan cuma punya akunnya aja kemudian didiamin. Nanti nggak ada artinya ya. Barang-barang yang di dalamnya yang bagus-bagus itu nggak bisa diapa-apain kalau Bapak Ibu tidak buka-buka, Bapak Ibu tidak explore ya Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan sekarang ya di kesempatan yang pertama saya akan membawa Bapak Ibu kita melihat slide presentasi terlebih dahulu. Izinkan saya share konten Pak Darno, Pak Kang Denny. Tunggu, saya bingung yang mana ini. Oke, Windows. Di atas sebelah kanan, Bu. Yang ini ya, desktop ya. Ya. Salah dong, salah. Sebentar, ini yang kebaca malah WhatsApp saya. Saya close dulu deh WhatsApp-nya. Baik, Bapak Ibu, sudah kelihatan slide-nya? Sedang loading sepertinya ya. Ya. Ya, kita akan mulai materi kita yang pertama untuk video pembelajaran dimulai dengan membuat naskah video. Bapak Ibu, sedikit kita akan melakukan apa ya namanya ini ya, pembukaan lah ya, pengantar begitu, pengantar. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Denny, kita baca doa, kita udah baca doa, kemudian aktif dalam diskusi. Bapak Ibu silakan aktif dalam diskusi dan jangan malu bertanya. Nah, kalau Bapak Ibu malu bertanya, kemudian ujung-ujungnya Bapak Ibu nggak tahu, akhirnya Bapak Ibu bingung mau ngerjain apa-apa gitu ya. Jangan sampai malu untuk bertanya, silakan langsung. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke kolom chat atau silakan langsung aktifkan mikrofonnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting ini adalah enjoy. Nikmati ya. Kita ini sedang belajar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belajarnya itu setengah-setengah hati, tidak semangat, kemudian merasa ini hanya untuk mengejar sertifikat saja. Oke, sertifikatnya penting, tapi Bapak Ibu tetap harus nikmati sehingga sedikit banyak ilmu yang kita berikan itu akan bermanfaat ya. Sehingga akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu begitu ya. Jadi silakan dinikmati agar semuanya senang. Selanjutnya, oke, ini adalah pembuatan video pembelajaran.
Kita mulai, jangan pernah takut untuk mencoba. Saya yakin bagi Bapak Ibu di sini ada beberapa yang sama sekali belum pernah mencoba untuk membuat. Jadi kita bersama-sama dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau nggak tahu itu dicoba dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak merasa kecewa ketika tidak berhasil ya. Jangan sampai kita kecewa karena tidak mencoba ya. Tapi kalau kita gagal tapi karena kita sudah mencoba, itu artinya kita sudah setengah menuju kesuksesan ya. Bapak Ibu, ini foto saya, kemudian di sebelah kanannya ada foto Kang Denny ya. Ini kita sama-sama pada saat pada saat kita mengerjakan sebuah proyek video pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat video pembelajaran kita di salah satunya ada di Sumber Belajar Rumah Belajar ya. Jadi seperti kemarin ada yang tanya gunakan green screen nggak? Iya, gunakan green screen. Kami untuk hasil yang maksimal kita gunakan green screen ya. Kalau misalnya tidak mau, tidak apa-apa, berarti latar belakangnya itu adalah latar umum. Kalau misalnya adanya warna polos ya silahkan, karena insya Allah KineMaster itu bisa dengan warna polos ya. Selanjutnya, video pembelajaran itu adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik berupa konsep maupun prosedur yang bertujuan membantu pemahaman materi. Saya akan coba presentasikan. Nih ya, jadi video pembelajaran yang akan kita buat kali ini itu berupaya untuk menyajikan pembelajaran, menyajikan materi yang Bapak Ibu. Ya. Jadi gimana? Jadi media yang akan kita buat ini nanti, video pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat ini, itu kita upayakan adalah media yang bisa menyajikan materi yang akan Bapak Ibu share kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu seperti yang disampaikan media ini menyajikan audio dan visual yang berisi pesan pembelajaran baik berupa konsep maupun prosedur yang bertujuan membantu pemahaman. Kalau misalnya kita buat video tapi ternyata itu tidak bisa membantu pemahaman siswa-siswa kita, berarti itu kan bukan media yang membantu. Ya, diusahakan memang itu sangat-sangat butuh, sangat diperlukan media pembelajaran yang kita buat itu dan bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita. Nah, alur pembuatan video pembelajaran, ya, yang pertama itu ada gagasan, kemudian yang kedua storyboard, ya, yang ketiga adalah pengumpulan aset. Nah, ini berada pada tahap praproduksi, ya Bapak Ibu. Berarti ada tiga nih, ada tahap praproduksi, ada tahap produksi, dan yang terakhir adalah ada tahap pasca produksi. Jadi Bapak Ibu di praproduksi itu Bapak Ibu harus punya ide dulu nih, harus punya ide. Harus punya storyboard atau naskah, dan yang terakhir Bapak Ibu harus mengumpulkan aset-aset. Itu di tahap praproduksi. Ya, di tahap produksi kita mulai syuting, kita mulai take video, kita mulai seperti yang tadi di awal Bapak Ibu melihat gambar saya dan Kang Denny. Itu yang dilakukan, syuting ya, dan yang terakhir tahap kelima adalah editing. Editingnya berupa pasca produksi. Setelah syuting Bapak Ibu dibawa ke aplikasi bahan mentahnya itu ya, syuting atau video mentahnya itu yang akan diedit sana sini akhirnya menjadi bagus yang seperti Bapak Ibu lihat. Oke, Bapak Ibu harus punya gagasan dan ide. Jadi sekarang saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu ditulis di kertas dan pena gagasan atau ide apa sih? Ya, gagasan atau ide apa sih yang ingin Bapak Ibu tuliskan ya, yang ingin Bapak Ibu buat saat Bapak Ibu melakukan syuting video pembelajaran ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan stop presenting, saya akan ajak Bapak Ibu untuk chat, gunakan kolom chat di sebelah kanan ya. Bapak Ibu bisa lihat show conversation ada di bagian atas ya. Itu ada kolom chat. Saya ketika Bapak Ibu menggunakan tim jarang sekali yang menggunakan kolom chat. Saya akan mulai. Yes. Mungkin tidak semua bisa chat ya? Yang tidak bisa chat itu yang guest ya, yang tamu. Yang tapi guest, kalau misalnya bukan tamu, bisa yang ya? tamu bisa. Coba deh, saya sudah memulai chat di situ. Apa Bapak Ibu bisa? Ada yang bisa? Kang Denny, apakah guest? Bukan ya? Kalau guest kan ada tulisannya ya. Saya bisa Bu. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan.
Mana muncul chatnya di mana? Saya nggak bisa. Belum bisa masuk. Ini yang komentar ya? Itu tes. Semuanya udah pada bisa itu tes. Iya, ada banyak yang bisa tes. Bapak Ibu. Saya nggak bisa. Oh iya, kalau guest memang nggak bisa, Bu. Jadi masuknya melalui akun yang diberikan oleh Pak Darno sebagai anggota. Ya, kalau guest memang nggak bisa. Kalau guest itu namanya tamu, cuman bisa memantau. Cuma bisa memantau, tidak bisa ikut obrolan gitu. Tapi bisa menggunakan mikrofon ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa gimana? Ada yang ingin berbicara, Ibu Eneng sepertinya raise hand. Ada yang mau disampaikan? Kalau tamu nggak bisa nggak bisa komentar ya? Iya, Ibu. Kalau tamu sebagai guest itu nggak bisa masuk ke kolom chat. Kolom chatnya disable. Jadi tidak bisa digunakan, ya. Tapi kalau tamu seperti itu. Tapi kalau tamu ada tulisannya guest. Tapi kalau tidak tamu itu bisa chat. Nah, Bapak Ibu yang bukan tamu, saya harapkan sekarang Bapak Ibu bisa tuliskan Bapak Ibu mau mengerjakan proyek video pembelajaran apa. Nah, itu seperti Ibu Aisri Rosmiati, terima kasih Ibu. Ibu Aisri itu sudah mau mencoba membuat video pembelajaran tentang volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Jadi volume juga, luas permukaan juga, bangun ruangnya sisi lengkung. Oke, sip. Terima kasih Ibu Sri. Insya Allah berhasil ya. Di sebelah mana ya, Bu? Di bagian atas, Ibu. Di bagian atas ada itu yang sedang banyak itu yang tes. Di paling bagian atas. Dan namanya enggak? Bapak Ibu yang sudah bisa tuliskan di kolom chat, silakan dituliskan Bapak Ibu mau membuat video pembelajaran tentang apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menuliskan di kolom chat, boleh hidupkan mikrofonnya, tapi dengan cara raise hand terlebih dahulu. Satu-satu saya persilahkan ya untuk menyampaikan. Iya, silakan Ibu Sophia. Ibu Sophia, raise hand. Ya, saya ingin membuat video pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris Simple Present Continuous Tense. Oke, Simple Present Continuous Tense. Yes. Oke. Kemudian Ibu itu kelas berapa Ibu? Kelas 8. Kelas 8. Baik, Ibu. Ya, silakan 2. dituliskan ya, Ibu. Silakan dituliskan. Nanti akan kita sampai pada pembuatan naskahnya. Oke, saya akan lanjut ke Ibu Ilmatia. Silakan Ibu Ilmatia, hidupkan mikrofonnya. Ya. Saya mau membuat proyek video pembelajaran tentang present continuous tense. Oke, ini cocok ini. Kalau Ibu Sophia tadi present continuous, apa Ibu tadi? Present continuous tense juga ya? Ya, enggak, saya present continuous tense, yang tadi simple present tense. Oke, simple present, kalau Ibu Ilmatianya present continuous tense. Keren. Bisa saling tukar nanti, Bu, kalau sudah jadi, Bu, ya? Iya, insya Allah, ya. Terima kasih. Jadi, bisa gunakan masing-masing. Oke, good. Lanjut, Ibu Nurul Ilmawati, silahkan Ibu Nurul Ilmawati. Oke, saya mau membuat video pembelajaran tentang sistem abiotik. Sistem abiotik dan biotik. Biologi ya, Bu ya? Iya. IPA terpadu. Oke, sip. Sekarang saya akan ke Ibu Cicih Juarsi, silakan. Ya, Bu Dona, saya pengen mencoba membuat video pembelajaran tentang elektromagnetik, Bu. Elektromagnetik, oke, masih IPA. Baik, dicoba Ibu. Semoga bisa, insya Allah semangat. Ibu Coletta Stephanie S, silakan. Baik, Bu Dona, terima kasih waktunya. Saya ingin membuat media pembelajaran tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial, matematika ya Ibu ya? Iya, Bu. Oke, sip, baik. Jadi dari tadi ada kayaknya matematika udah 2, bahasa Inggris sudah ada 2. Selanjutnya Ibu Herli Mariani, silakan. Insya Allah saya akan buat
itu menentukan luas permukaan pengumpulan sisi lengkung. Kelas 9. Oh iya, yang tadi sisi lengkung tadi ya. Ya, ini yang saya bilang tadi matematika. Baik. Bapak Septian Hermawan, silakan. Iya, Bu. Iya, silakan Bapak sampaikan mau Ya, membuat Bu. tentang apa? Oh, saya mau membuat contoh video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Oke, Bahasa Indonesia. Akhirnya ketemu guru Bahasa Indonesia. Ya, baik Pak Ceceng, selamat. Silakan. Iya, Bu Dona. Kalau saya mau nyoba ini guru mata pelajaran apa? induksi Pak elektromagnetik, Bu. Oh IPA, IPA terpadu masih ya, fisika ya, induksi elektromagnetik. Sip. Iya, Ya, baik Bapak Ibu Ihat Solihat. Halo, Ibu Ihat. Oke, Ibu Pupung. Oh, Bapak ya? Bapak Ibu Ihat dulu. Solihat? Ya, Ibu. Ya. Ibu, saya mau bikin video pembelajaran pelajaran bahasa Inggris tentang recount text. Oh, oke. Recount text. Udah ada 3 guru bahasa Inggris. Nah, ini ya enaknya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saling pinjam video untuk pembelajaran. Nah, keren. Pupung Halimah, Ibu ya, Ibu Pupung Halimah ya. Insya Allah saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran hubungan antar sudut kelas 7. Hubungan antar sudut, matematika. Banyak guru matematika. Baiklah, silakan lanjutnya Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Iya, Ibu Nur Hayati. Saya guru IPS mau berusaha mencoba untuk membuat video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Ekonomi. Halo. Ekonomi kelas? Ya. Ya, kegiatan IPS kelas 7. Oke. Ekonomi untuk kegiatan ekonomi ya. Kegiatan IPS kelas 7 ya, kegiatan ekonomi kelas 7 IPS. Baik, ada guru ekonomi macam-macam. Pak Arif Suhendra. Pak Arif Suhendra, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di kegiatan ini saya dari pelajaran bahasa Inggris, insya Allah mau mencoba untuk membuat proyeksi dari materi tentang procedural text. Procedural text, oke, baik. Iya, Prosedur insya Allah. tadi ada recount text, sekarang ada procedural text, keren. Baik, selanjutnya Ibu Feni Hadriana. Assalamualaikum, saya guru IPA. Insya Allah mau membuat tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Materi tentang apa Ibu? Klasifikasi, Ibu? Klasifikasi materi dan perubahannya. Oh, klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, sip. Itu adalah Ibu Feni Hadriana. Sekarang kita beralih ke Ibu Endang Purwaningrum. Halo Ibu. Ya Ibu. Iya. Mata pelajaran rencananya mau membuat kanan padat kelas 8. Kelas 8 ya. Tentang apa Ibu? Saya kurang jelas. Tekanan zat padat. Tekanan zat padat IPA ya. Oke, sip. Ibu Erin Pangestuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, saya ingin membuat video pembelajaran tentang persegi panjang dan persegi kelas 7. Tadi sudah ada rekan saya 2 orang, materinya berbeda. Semoga kita nanti bisa saling melengkapi. Tentu saja bisa saling melengkapi pasti, insya Allah ya. Terima kasih Ibu. Ibu Eneng Hindaya, silakan. Bu Dona, saya kebetulan guru seni budaya.
Rencana mau membuat materi pembelajaran merangkai gerak tari tradisional Nusantara kelas 8 nih. Merangkai gerak tari. Berarti nanti Ibu yang nari ya? Iya, insya Allah. Keren nih. Ini saya nggak sabar pingin lihat hasilnya ini. Semangat Ibu, mudah-mudahan berhasil. Insya Allah amin. ya. Sekarang kita lanjut ke Ibu Siti Nurlaila. Halo Ibu Siti Nurlaila. Oke, Ibu Zarsiati. Ibu Zarsiati ya, Zarsiati. Oke, baik. Ibu Irma Mardiana. Ya, gimana Ibu Zarsiati? Saya mata pelajaran bahasa Inggris. Insya Allah akan membuat video pembelajaran tentang recount text. Oh, recount text. Sama, Bu, sama tadi temennya Ibu ya, ada juga satu orang yang membuat recount text. Itu Ibu Zarsiati. Ibu Irma. Ya, insya Allah saya mau bikin video tentang bangun ruang datar kelas 8 matematika. Oke, bangun ruang ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, bersama terus, insya Allah Bapak Ibu. Ini kita kalau misalnya diikutkan semuanya, nanti nggak bisa selesai nanti materi kita, marah nanti Pak Denny sama saya. Jadi ada 92 orang di sini, Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai untuk bagaimana Bapak Ibu membuat naskah video pembelajarannya. Saya akan kembali untuk, saya senang sekali Bapak Ibu, sudah banyak sekali Bapak Ibu yang mau membuat ini ya, mau membuat materi, membuat video-video pembelajaran, ada yang mau kolaborasi, dan ada yang mau bekerja sama. Nah, kalau misalnya ada yang sama, untuk tadi saya dengar ada yang sama ya, rekonteks, dua-duanya rekonteks. Mungkin Bapak Ibu bisa bedakan, kalau misalnya yang satunya dengan animasi, yang satunya juga, tapi pasti beda sih insya Allah, karena orang-orangnya yang membuatnya berbeda ya. Itu gagasan dan ide. Bapak Ibu sudah masuk kepada gagasan dan ide. Berarti awalnya Bapak Ibu selain sudah punya niat, Bapak Ibu sudah punya gagasan dan ide. Itu modal utama kita. Ya. Modal utama kita. Ide atau gagasan itulah yang akan diramu dalam storyboard. Ide atau gagasan itulah yang akan kita ramu dalam storyboard. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan praproduksi. Ini ide bisa datang dari mana saja, kemudian sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya, kita sekarang menggunakan kurikulum 2013, maka video pembelajaran kita harus sesuai seperti itu. Kemudian yang kedua, dianalisis sasarannya. Untuk siapa video pembelajaran itu dibuat? Kalau untuk kelas 7 berarti disesuaikan dengan materi kelas 7. Tapi udah pastilah Bapak Ibu sudah tahu kan, karena Bapak Ibu yang membuat. Kemudian kita penyusunan garis besar isi media. Nah, ini nanti menuju ke naskah, kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan jabaran media, dan yang terakhir baru penyusunan naskah. Ini contoh garis besar isi media video yang akan dibuat. Contohnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bapak Ibu harus tahu dulu kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya, kemudian lanjut di materi pokoknya, apa penerapan konsepnya, topik judul yang akan dibuat, dan pustakanya. Sebenarnya ini adalah mempermudah Bapak Ibu ya, mempermudah. Nanti kalau misalnya di videonya mau dibuat kompetensi dasar dari pembelajaran itu Bapak Ibu sudah tahu, begitu. Ya, kemudian dari GBIM tadi ada yang namanya jabaran materi media video. Jadi ini lebih kepada uraian materinya ya, uraian materi gitu. Selanjutnya, nah ini, format penulisan naskah. Nah, penulisan naskah itu ada dua. Yang pertama 1 kolom, yang kedua naskah 2 kolom. Sebelah sini, ini naskah 1 kolom. Yang sebelah sini ya, ini adalah naskah 1 kolom. Jadi ini lebih kepada seperti dialog dari teater. Ya, dialog dari drama teater. Nih, naskah 1 kolom bentuknya. Jadi di sini ada
seperti ini ruang tunggu stasiun Gambir. Berarti ini adalah lokasi internalnya. Kemudian di sini penggambarannya. Kemudian di sini ada teks dialog yang akan dibuat oleh yang akan di take syutingnya ya oleh para artis-artisnya ini. Ini namanya naskah 1 kolom. Yang kedua adalah naskah 2 kolom yang akan kita buat. Ya, yang akan kita buat itu adalah naskah 2 kolom. Bapak Ibu, seperti ini ya. Ini visual itu gambaran. Kita mau video itu gambarnya ada apa-apa saja sih, apakah di ruang tamu, apakah di ruang kelas. Kalau di ruang kelas berarti kita harus cari dulu aset-asetnya, kelas-kelasnya seperti itu. Nah, kan lagi di rumah Bu Dona, gimana bisa ke kelas? Bukan kelas asli ya, maksudnya itu adalah kelas-kelas nanti yang virtual, yang bisa seperti kartun-kartun, nanti dibantu oleh Kang Denny untuk mencari gambar-gambar seperti itu, pasti seru ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada visualnya, lalat-lalat berterbangan mengurumuni biji durian. Pesawat terbang take off sampai mengudara. Orang-orang yang lewat kebauan menutupi hidung. Ini kan gambaran ya, gambaran yang mau ditaruh di video kita gitu. Nah, dan narasinya ini ada nih di sini nih. Narasi, seekor lalat dapat diumpamakan sebuah pesawat terbang. Ia dapat terbang dengan kecepatan yang sama dengan pesawat terbang. Percayakah kamu? Itu kan dibacakan ya Bapak Ibu, dibacakannya oleh kita sebagai guru yang akan mengajarkan materi tersebut. Seperti ini ya lanjutnya ya. Baiklah, kita akan mempelajari lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya misteri yang ada pada seekor lalat. Nah, seperti itu. Jadi ini visual adalah gambaran, audio adalah suara. Ya, boleh ada Bapak Ibu, boleh tidak ada Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu maunya yang seperti apa. Yang jelas itu harus dituliskan secara lengkap mulai dari take pertama sampai dari take terakhir. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan, mulai dari kalau misalnya di pembelajaran kita tahu yang namanya motivasi apersepsi. Nah, di video kita harapkan ada itu juga. Ya, ada motivasi dan apersepsi. Misalnya apersepsinya adalah rangsangan yang menunjukkan bahwa ini nih sih yang akan kita pelajari. Nah, kalau kayak gini nih kan ini nih. Ya, apersepsinya adalah seekor lalat dapat diumpamakan. Itu kan apersepsi. Kemudian siswa-siswa akan dibawa, percaya nggak sih? Gitu ya. Nah, baru dilanjutkan, baiklah kita akan belajar tentang ini. Nah, itu baru nanti dimulailah rangkaian video kita, dimulai dari Assalamualaikum sampai nanti Waalaikumsalam. Itu. Baik, kita masuk kepada naskah video ya. Storyboard ini lebih kepada gambar-gambar ya, tapi kita nggak mau bikin gambar-gambar di sini, kita cukup bikin naskahnya tadi. Yang akan kita buat adalah naskah 2 kolom yang tadi. Yang pertama dimulai dari stimulus ya, kemudian pendahuluan, salam dan lain-lain, kemudian isi dari materi intinya, kemudian ada penutup, ada lampiran-lampiran yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya kredit to itu tuh dari mana Bapak Ibu ambil aset-aset seperti itu ya. Jadi seperti belajar di dalam kelas ya, seperti cuma ini dibawa ke dalam video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak berbeda sama sekali. Bapak Ibu tetap mengajar, tapi dimulai dari stimulus sampai penutup, dimulai dari apersepsi motivasi sampai penutup, dan di akhir bisa ada soal-soal ya, lampiran-lampirannya, kemudian nanti ada kredit to-nya. Itu runut ya, begitu. Pak kredit. Nah, ini adalah salah satu contoh dari storyboard. Storyboard ya Bapak Ibu ya, seperti tadi saya bilang, storyboard itu adalah papan cerita. How to use the coffee machine ya. Nah, jadi ini bagaimana cara menggunakan mesin kopi. Kalau storyboard, bedanya storyboard sama naskah. Storyboard itu kita menggambarkan sendiri, tetap ada scene-scene-nya. Seperti ini, scene-nya intro question, ada pertanyaan masuk, kemudian ada action-nya. Action-nya apa sih? Ya, action-nya ada wide shot of 2 employees. Jadi ada tampilan wide shot. Bapak Ibu nanti besok akan belajar itu apa itu wide shot, apa itu big close up. Ya,
pengambilan gambar. Nah, ini kan pengambilan gambarnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Seperti nomor 5 ini pengambilannya ini close up. Kemudian kalau ini wide shot ya, ini cut to close up. Ini sedikit menuju close up. Ini close up ini kan. Jadi itu adalah cara-cara pengambilan gambar yang berbeda-beda. Besok kita belajar tentang itu. Nah, ini storyboard Bapak Ibu. Kita nggak minta Bapak Ibu untuk bikin storyboard karena kan kita yakin tidak semua Bapak Ibu bisa menggambar. Nah, tapi kalau menulis semua orang pasti bisa ya. Bapak Ibu semua Bapak Ibu pasti bisa menulis. Nah, jadi kita akan ajak Bapak Ibu untuk membuat naskah. Ini adalah contoh storyboard punya kami berdua, bukan storyboard, lebih kepada naskah. Saya akan coba klik. Oke, Bapak Ibu, ini adalah naskah dan videonya sudah ada di sumber belajar di rumah belajar. Punya saya ini, punya naskah saya ini, dan dalam bentuk, kalau yang saya buat itu dalam bentuk slide-slide. Ya, nah ini contohnya. Bapak Ibu boleh download, silahkan, linknya minta tolong deh Kang Denny, linknya, tapi bisa nggak Kang Denny copy ya? Saya akan Siap, Bu coba Dona, siap. Bisa ya, minta tolong kopikan linknya, kemudian ditaruh di grup kita. Bapak Ibu boleh download punya kita, naskah-naskah kita, kemudian silakan diedit aja. Bapak Ibu sudah melihat contohnya seperti ini, topik atau judulnya adalah Hakikat Ilmu Fisika. Sasaran jenjang kelas semester itu siapa saja? Siswa SMA, kelas 10 semester ganjil. Kalau Bapak Ibu berarti tadi ada yang membuat rekonteks, berarti topik atau judulnya adalah rekonteks. Sasarannya siswa SMP, kelas berapa, semester berapa. Ya, materi pokoknya itu apa saja. Ya, boleh satu aja. Kalau ini kebanyakan sebenarnya saya ini. Jadi video saya itu gendut. Kalau kata orang itu tuh videonya gemuk ya, banyak jadinya. Sedikit membosankan, tapi insya Allah kalau yang Bapak Ibu lihat, insya Allah tidak membosankan. Tapi tergantung meramunya ya, bagaimana ya. Tapi untuk di sini kita cukup buat videonya itu 5-7 menit aja. Ya Bapak Ibu ingat. Kemudian materi pokoknya apa? Kemudian kompetensi dasarnya di sini disebutkan. Nah, inilah yang tadi diperlukan GBIM tadi ya, garis-garis besar isi media tadi. Dimasukkan ke sini, dimasukkan di akhir naskah videonya. Kita tahu kompetensi dasarnya, kita tahu indikatornya, kemudian format videonya pasti MP4 ya, karena ini adalah ekstensi yang bisa masuk ke YouTube. Kemudian bisa juga ke sumber belajar, kalau mau diupload ke sumber belajar di akun Bapak Ibu. Itu format videonya harus MP4. Kemudian penulis naskahnya itu pasti Bapak Ibu semuanya. Durasinya tadi 5-7 menit. Nah, sinopsisnya ini adalah cerita dari keseluruhan video dari awal sampai akhir. Ya. Saya video pembelajaran dengan judul Hakikat Ilmu Fisika. Dengan submateri Hakikat Ilmu Fisika, Metode Ilmiah dan Keselamatan Kerja di Laboratorium, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber belajar yang membantu siswa. Ya, simpel sih, Bapak Ibu kalau membuat seperti ini boleh, tapi kalau misalnya mau lebih lengkap daripada ini juga nggak apa-apa. Ya, treatment ini perlakuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika syuting, ketika ada di video tersebut. Ya, seperti tadi dimulai dari salam pembuka, kemudian penyampaian KD dan tujuan pembelajaran, pembahasan materi, salam penutup. Bu Dona, saya nggak mau ada penyampaian KD dan tujuan pembelajaran. Ya oke, berarti silakan ditulis. Karena beberapa video memang tidak menyampaikan itu. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bersedia untuk membuat itu, ya alangkah lebih bagusnya. Ya, jadi anak-anak tahu tujuan belajar dari video itu apa. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke naskahnya. Nih ya Bapak Ibu ada scene-nya jelas, scene pertama, scene kedua. Scene pertama itu masuklah bumper in rumah belajar, kemudian ada audionya musik khas program. Kemudian yang scene kedua masuklah foto narator. Ini seperti layer-layer, seperti lapisan-lapisan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini silakan dituliskan dengan rinci
kayak seperti ini, foto narator, ada foto narator, kemudian ada tulisan, semuanya dibuat. Tulisannya mau ada tulisan apa aja sih yang ada di video, ya. Kemudian menggunakan background apa sih, ya. Kalau untuk audionya, si kitanya mau ngomongin apa aja sih, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan Miss Dona dalam Fisika Asik Rumah Belajar. Dan kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1. Itu apa yang kita omongkan itu dituliskan. Ya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan itu dituliskan di naskah ini, di naskah video pembelajaran ini, ya. Sampai sin 3, sin 4, sin 5. Mau berapa sin sih? Tergantung Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkapnya lagi, gambar-gambar yang Bapak Ibu memang ada itu tuh langsung dimasukkan seperti ini ya. Seperti ini, sudah langsung dimasukkan secara lengkapnya sampai di akhir. Sampai di akhir bumper out Rumah Belajar. Itu adalah naskah video saya. Sekarang kita akan lihat naskah videonya Kang Denny. Ini ya Bapak Ibu ya, dan ini lebih lengkap. Kalau ini lebih lengkap kenapa? Karena ada durasinya berapa detik, jadi kita bisa hitung. Kita bisa hitung sampai akhir berapa menit kira-kira video yang ingin Bapak Ibu buat ya. Nih, sama tetap aja ada judul, kemudian ada kategori mata pelajarannya apa, materi pokok kompetensi dasar indikatornya apa, begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini tetap ada visual, tetap ada audio, dan semuanya itu apa visualnya, ucapan salam, doa, dan harapan. Berarti di sini ada tulisannya. Ini adalah audio, itu adalah apa yang disebutkan. Dan berapa detik. Kalau misalnya kesulitan untuk melihat ini berapa detik, ya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu, lengkap sekali sampai ke soal-soalnya. Kalau misalnya mau lebih lengkap, sebenarnya naskah ini meringankan kerja kita sebagai produser, apalagi kalau kita sebagai single fighter. Single fighter itu artinya kitalah yang membuat naskah, kitalah yang menyiapkan alat-alat, kitalah yang menjadi produser, ya, kitalah yang syuting, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi ketika kita sebagai guru dipersiapkan, diminta untuk mempersiapkan media pembelajaran. Nah ini ya yang saya bilang tadi, lampiran-lampiran, ada insert caption ya, ada credit to. Credit to itu adalah apa-apa sih gambar yang diambil, begitu ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih 7,08 menit punya Kang Denny. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya sudah sampai di naskah ya. Saya yakin di pikiran Bapak Ibu, saya akan stop presenting terlebih dahulu. Saya yakin di pikiran Bapak Ibu pasti aduh bingung, aduh sulit, aduh segala macam gitu ya. Tapi seperti tadi kita sampaikan, dicoba dulu. Ya kalau ketemu masalah ya ditanya. Tapi jangan sampai kita nggak mencoba. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencoba, Bapak Ibu akan bingung sendiri. Ya, dan tadi sudah banyak yang menyampaikan kepada kita akan membuat video pembelajaran tentang apa. Semuanya rata-rata hampir sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Jadi kan itu sebagai niat, insya Allah jadi. Ya, insya Allah videonya jadi di belakang. Jangan sampai kepotong di tengah jalan. Ingat, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Itu prinsip saya. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Jangan sudah mulai buka buku terus nggak selesai bacanya, nggak tamat-tamat, ya gitu ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam room ini, artinya sudah berniat untuk membuat sebuah video pembelajaran, karena judulnya sendiri adalah diklat video pembelajaran, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba keluar, ya ngapain Bapak Ibu kemarin masuk? Berarti sudah ada niat
Dan niat itu yang harus dikuatkan sehingga jadi video pembelajarannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk terkait naskah video. Saya kembalikan kepada Kang Denny atau Pak Darno ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Darno mungkin ya Kang Denny ya. Ya, keren sekali nih materi dari Bu Dona. Tepuk tangan dong buat Ibu Dona ya, boleh. Ada ekspresi atau kalau ada emoticon di situ silakan berikan. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Bu Dona, keren sekali untuk materinya. Saya coba pandu dulu, izin Pak Darno ya. Barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya silakan. Baik melalui chat maupun ada yang raise hand silakan. Nah. Di setting, adakah yang mau bertanya di setting? Ya, sebentar. Ibu, siapa nih Ibu Dona nih? Sebentar. Ibu Cicih Juarsih, mau bertanya Bu? Silakan Bu. Sudah bisa Bu? Atau Pak Darno bisa dibantu dari host? Saya terlempar sepertinya, tapi udah masuk lagi. Gimana? Udah. Belum ada yang bertanya ini. Oh, belum ada yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ini, silakan langsung ingin bertanya, silakan langsung hidupkan mic-nya. Iya, mic-nya dibuka aja Bapak Ibu, silakan langsung. Ibu Cici, Ibu Herli, Pak Ceceng ya, Bu Irma silakan. Banyak yang mengangkat tangan. Ya, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan asal instansinya Bu, punten. Saya Ilmatia dari SMP Negeri 1 Liliang. Liliang, bangga Bu, silakan. Pemaparannya sangat bagus Bu Dona, saya tertarik sekali. Apakah pada saat kita syuting di dalam video itu materi-materi untuk ulangannya kita siapkan gimana putus-putus di saya? Pada saat syuting produksi ketika membuat video, apakah materi ulangannya harus kita sisipkan di situ atau di lain waktu? Di dalam video pembelajaran itu. Ya, terima kasih. Baik, materi ulangan ya. Materi ulangan berupa soal berarti ya Ibu ya. Ya. Nah, kalau soal itu biasanya kalau misalnya materinya adalah materi seperti saya dan Kang Denny ya, saya dan Kang Denny itu adalah guru fisika. Jadi kita masukkan 1 atau 2 soal di dalam video pembelajaran kalau materinya tentang itu. Begitu Ibu ya, tadi Ibu lihat sendiri naskah videonya Kang Denny itu ada soal-soalnya. Berarti di dalamnya akan dimasukkan. Tapi nggak sampai semua full, misalnya Ibu memberikan soal ulangan 10 buah, itu 10-10-nya dimasukin ke dalam video. Panjang Bu, panjang. Cukup 1 atau 2 aja sebagai contoh. Begitu Ibu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Yang lain silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin sekarang dari Bapak-bapak silakan. Pak Septian Hermawan. Silakan Pak Septian. Assalamualaikum. Pak Septian dulu. Pak Septian ada? Silakan. Assalamualaikum. Ada. Nanti Ibu Neng setelah ini. Pak, suaranya? Mangga, silakan Pak. Sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Hermawan Putmadi dari SMP Negeri 1 Cijeruk. Ini Pak ingin bertanya ke Bu Dona sama Pak Doni tentang kredit mungkin ya. Tadi kan di teks naskahnya itu ada link-link yang di-copy dari Wikipedia dan lain-lain. Apakah itu tidak bermasalah ketika kita meskipun mencantumkan link sumbernya, tapi kita cantumkan juga di video pembelajaran kita? Apakah itu tidak bermasalah di kemudian hari? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Septian. Ini nih seru nih. Ini nanti bagiannya Kang Denny ini ya. Jadi untuk aset-aset itu aset-aset nanti akan dibawa, Bapak Ibu akan dibawa sama Kang Denny untuk melihat aset-aset mana yang bisa digunakan untuk video pembelajaran kita, aset-aset mana yang memerlukan persetujuan gitu ya Pak Septian ya.
Kebanyakan yang akan digunakan nanti, Bapak Ibu silakan gunakan yang gratis atau bisa digunakan secara free ya. Nanti banyak, insya Allah nanti banyak Bapak Ibu akan diberikan ilmunya sama Kang Denny. Gitu Pak Septian. Dan usahakan memang yang free yang kita gunakan. Jangan yang maksudnya mereka punya hak cipta yang sudah jelas sehingga ketika kita saya pernah punya satu kasus video pembelajaran saya dibisukan ya seperti itu ya, pernah ya Bapak Ibu pernah melihat mungkin video dibisukan di beberapa negara karena hak cipta lagu yang digunakan untuk video pembelajaran itu tidak bisa di negara tersebut, jadi dibisukan di negara tersebut. Nah itu kan mengganggu sekali, mengganggu video kita. Atau bisa jadi di take down nanti kalau misalnya kita menggunakan video dengan hak cipta lagu atau lain-lain yang sudah jelas orang yang punya nggak boleh, itu nanti bisa jadi video kita di take down. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu, kayak artis-artis lah ya, kalau itu artis-artis yang sudah banyak view-nya lagunya, kemudian gara-gara hak cipta akhirnya di take down. Jangan sampai kita yang bukan artis juga video pembelajaran yang untuk kemaslahatan siswa juga malah di take down, itu rugi sekali. Insya Allah nanti bisa digunakan yang ini ya, yang free ya Pak Septian ya. Demikian. Terima kasih Bu, Pak. Sama-sama Pak Septian. Oke, sepertinya Bu Dona untuk sesi pertama kita sudah selesai ya, cukup ya Bapak Ibu. Nanti kita akan pasti, oh iya silakan. Saya Bu Neng, maaf mau tanya dulu sebentar. Oh iya, maka silakan Bu. Terakhir Bu ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Neng Hindayah dari SMP Negeri 1 Cibinong. Ini kan saya kan materinya gurunya guru seni budaya. Kebetulan materinya seni tari. Nah, misalnya gini kan, ini kan mau buat video pembelajarannya dengan KineMaster ya Pak ya. Nah, pakai KineMaster. Nah, misalnya gini kan, biasa pembukaan kita bikin dulu. Nah, pas di materi pembelajarannya, misalnya kan kita sebagai guru seninya, misalnya takutnya gini, saya tidak bisa menggerakkan tariannya itu. Nah, bolehkah digabung dengan materi yang sudah ada di YouTube, misalnya tari Sumatera, misalnya tari piring. Nah, untuk gerakannya ini, gitu. Misalnya ngambil dari video yang lain itu bisa apa? Gimana gitu. Soalnya kan tidak semua guru seni budaya kan ada yang bisa mempraktekkannya. Misalnya kita ngambil dari video pembelajaran yang lain atau dari YouTube lah istilahnya gitu, Pak. Nah, itu mungkin saya pertanyaannya itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Neng. Saya coba jawab ya Kang Denny. Nanti kalau misalnya ada yang ditambahkan boleh Kang Denny. Saya pernah baca ya Ibu Neng ya. Jadi untuk kita ambil video dari punya orang itu kalau nggak salah kurang lebih 10 detik ya yang baru dianggap nanti sebagai ini copy paste ya 10 detik video. Kalau misalnya mau berarti kalau kurang dari 10 detik deh ya, jangan sampai 10 detik, kurang dari 10 detik. Kalau misalnya gerakan-gerakan tarinya mungkin bisa 5 detik. Begini, dipotong-potong Ibu, begitu, dipotong-potong. Ya, sebagai solusinya kalau memang tidak ada sama sekali bisa. Tapi kalau misalnya bisa menggunakan Ibu, wah itu luar biasa sekali, lebih bagus lagi. Ya, Ibu ya. Begitu. Atau nanti akan dijelaskan caranya sama Kang Denny gimana kalau misalnya Ibu menggunakan video di YouTube, kemudian Ibu mau minta izin. Nanti Kang Denny akan jelaskan setelah ini. Begitu. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semuanya sangat aktif sekali. Semoga kita selesai sampai video pembelajarannya jadi. Saya serahkan kepada Kang Denny lagi untuk melanjutkan materi. Amin. Terima kasih Bu Dona atas materi kerennya ya rekan-rekan. Alhamdulillah paparan dari Bu Dona tadi saya kira sangat menginspirasi ya. Bagaimana kemudian niat itu harus kemudian ditindaklanjuti dengan praktik ya, dengan proses gitu. Niatnya sudah keren, gagasannya sudah terlihat tadi di chatting, ingin membuat ini, membuat itu dan sebagainya. Tapi ya itu tadi ya, bahwa tidak ada hasil yang keren tanpa proses yang maksimal. Jadi hari ini kami hadir walaupun secara virtual, kita ingin menyemangati rekan-rekan semua ya, bagaimana untuk menghasilkan satu produk atau satu karya yang benar-benar membahagiakan. Membahagiakan itu dalam konteks benar-benar prosesnya dialami dari awal.
sebenarnya kalau kita ingin buat video pembelajaran seperti ini, ya udah tinggal nyuruh vendor aja buatin video, kita storyboardnya seperti ini ada uangnya, silakan buatnya. Nah, kalaupun nanti sudah jadi tapi dibuatkan oleh orang lain, kesan bahagianya itu tidak ada. Tapi kalaupun video pembelajaran kita di akhir nanti biasa-biasa saja, tapi ada proses yang dijalani di situ. Dan itu akan terus meningkat karena di situ ada belajar. Ya, itulah pentingnya rekan-rekan hadir 102 orang, kalau nggak salah ini ada 100 sekian orang yang hari ini hadir di virtual ini dalam rangka untuk memantapkan komitmen gitu ya, berkolaborasi bersama untuk sama-sama saling menyemangati dan ikhtiar berproses belajar menghasilkan karya yang terbaik. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan, ini untuk istirahatnya disambil saja ya, silahkan yang akan ke toilet dulu boleh, yang mau makan siang dulu silahkan, sambil nyemil juga boleh. Termasuk Bu Dona juga belum makan siang ini. Silahkan Bu Dona, boleh tutup kamera dulu ya. Mau minum dulu, mau ngopi dulu, silahkan. Jadi kaki-kakinya diselonjorkan dulu, jangan dilipat terus atau jangan tergantung terus ya. Biar seluruh anggota badan kita juga respon ya, karena relax ini bisa lebih respon. Mohon maaf interupsi. Ibu silakan Bu Nur. Lagi jam berapa? Mohon izin, kami bertiga dalam, jadi intinya kami dalam satu laptop mengikuti tiga orang jadinya ya Pak ya. Mohon izin saja. Boleh Ibu. Asal jaga jarak ya Bu. Siap Bapak. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Asal ilmunya sampai. Oke, mau di-cut. Nah, saya izin dulu nih ke Pak Darno. Nah, mau di-cut dulu 5 menit, kita rehat dulu, atau lanjut aja Pak Darno istirahatnya. Halo Pak Darno. Ya, halo ya. Ya, gimana kesepakatan aja? Gimana kesepakatan? Oke. Baik, ini banyak yang cut. resen Pak ini, Pak Ya. Denny. Banyak yang resen ini, apa ini Ya. kenapa? Sepertinya tadi pertanyaan ke Bu Dona, tapi nanti bisa di akhir aja digabung di saya ya. Oh, rekan-rekan. gitu. Nah, Ya, yang tidak siap. sempat bertanya secara visual atau audio, boleh ditulis di chat aja. Di akhir nanti kita coba rangkum semuanya. Baik, kita akan break dulu 5 menit nih. Boleh untuk nyeduh kopi, untuk ke toilet. Kita akan masuk lagi 13.55. Oke ya. Silakan rekan-rekan. Kita break dulu, tapi jangan keluar dari ruangan ini. Cukup dimatikan saja kamera dan audionya, mic-nya. Kita akan kembali lagi 13.55. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih. Sama-sama Ibu.